Ingat, keluarga Lin mengutamakan pria. Kalian wanita berlatih tombak keluarga Lin. Semua wanita, Lin, pijakan. Jalan kejayaan, batu loncatan. Siapa di sana? Ada seorang gadis mencuri ilmu. Tangkap dia. Gadis tak tahu malu, berani mencuri ilmu bela diri, melanggar peraturan keluarga. Kenapa hanya pria boleh latih bela diri, wanita hanya layani pria? Aku tidak setuju. Tangkap dia! Hukum aturan keluarga! Tempat terpencil seperti Jiangzhou ternyata memiliki pemandangan indah seperti ini. Sangka, sang dewa tombak dari wilayah selatan akan menyepi di sini. Ayo, ke sini, kejar dia. Apa yang terjadi? Meski aku tak melihat jelas wajahnya, jatuh dari sini pasti mati. Ayo pergi. Anak ini sungguh mujizat. Anak ini jatuh dari tebing setinggi ini. Tidak terluka sedikit pun. Ini adalah tubuh suci 5 triliun. Muri, kemampuan bela dirimu jauh berbeda dari gurumu di masa lalu. Tombak ini tempat dari besi hitam 1000 tahun, berat 1000 kati. Setiap kali bertanding di masa depan, kau harus membawanya sebagai latihan. Tidak boleh diganti. 1000 kaki. Aduh, aku belum bekerja hari ini. Guru ibu, saya kembali suku kerja. Pergilah. Gila. Hei. Gadis berlatih seni bela diri 10 tahun, menguasai inti, hampir tak tandingi. Sehebat itu, hingga bahkan aku pun bisa terluka olehnya. Bela diri berkembang cepat pantas disebut tubuh suci bela diri. Kian pihak, dia hebat nanti. Dia tetap harus memanggilku guru. Mana ada guru yang sengaja menindas muridnya dengan tombak besi hitam? Di dunia ini, wanita sering diremehkan. Di keluarga besar, seringkali menjadi budak. Jalannya pasti sulit dilalui. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Yang di belakang, lebih cepat. Alat uji bakat ini ditinggalkan oleh Istana Seni Bela Diri Ji di wilayah selatan. Sangat kuat. Dikatakan bahwa bahkan pemimpin Istana Uji hanya bisa tinggalkan jejak tangan di atasnya. Apalagi kamu. Yang pihak. Batu ini tidak ada yang istimewa. Seperti tahu saja. Tidak tahu kenapa semua orang mengelilinginya. Saya beritahu kamu, keputusan menikahkannya diambil oleh keluarga. Tidak ada yang boleh membantah. Ibu, ada apa? Lin Foxu, keluarga akan menikahkanmu dengan putra Zhou sebagai selir. Menjadi selir? Menjadi selir? Kepala keluarga? Jangan! Putra keluarga Zhou tidak bertanggung jawab dan kejam. Wen Xiu tidak boleh menikah dengannya. Kalian, para wanita, selain melakukan pekerjaan kecil, itulah satu-satunya kontribusi kalian untuk keluarga. Ibu, jangan dengarkan mereka. Saya tidak akan menikah. Menikah atau tidak, bukan keputusanmu.
Berkorban untuk keluarga adalah takdir wanita. Itu bukan takdir saya. Kamu ternyata punya kemampuan bela diri. Yin Feksu, kamu berani melanggar aturan keluarga untuk diam-diam belajar seni bela diri. Feksu diam-diam belajar seni bela diri. Bagaimana mungkin? Tangkap wanita pembangkang yang melanggar aturan keluarga dan diam-diam belajar bela diri ini. Lepaskan saya. Wanita tak tahu diri. Hari ini aku putus urat tangan kaki. Gantung di tiang bendera lapangan latihan. Agar semua orang tahu. Akhir dari seorang wanita yang diam-diam belajar ilmu bela diri. Berhenti. Ini semua pasti hanya kesalahpahaman. Pei Shui tidak akan melanggar aturan keluarga. Lagi pula, meskipun itu benar, aku bersedia menerima hukuman menggantikannya. Mohon kemurahan hati Anda. Minggir dari jalanku. Setelah aku selesai dengannya, aku akan mencarimu untuk menyelesaikan urusan kita. Tidak bisa mengendalikan seorang anak perempuan saja. Semua, hentikan. Kakak. Halo, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tahu mereka melanggar aturan keluarga? Tidak termaafkan? Apakah kamu juga ingin membela mereka? Amang ketiga, bukan itu maksudku. Hanya 2 hari lagi adalah seleksi penerimaan murid Istana Wuji. Istana Wuji, perintah mengharuskan semua anggota keluarga yang berlatih bela diri untuk ikut serta. Saat ini, Fakso sudah memenuhi persyaratan. Jika dia tidak muncul di arena seleksi, Istana Wuji akan anggap kita melanggar aturan. Cabut hak keluarga Lin. Hal itu tidak boleh terjadi. Keluarga Wang Hongkot, karena ada orang masuk Istana Wuji 10 tahun lalu. Kita sesat. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan kali ini. Tapi situasi sudah seperti ini, baiklah. Lei Faksu, hari ini aku akan membiarkanmu pergi untuk sementara. Aku ingatkanmu, setelah seleksi kali ini selesai, aku tetap akan mengikuti aturan keluarga untuk mematahkan otot dan tulangmu. Cimbang, terima kasih banyak untuk hari ini. Pei Xuan, cepat ucapkan terima kasih pada kakakmu. Belum perlu kasih. Masalah belum selesai. Seleksi 2 hari lagi penting. Jika Fei Xiu baik. Terpilih sebagai murid Wuji Hall, semua masalah teratasi. Tetapi, jika gagal, Fei Xiu, aku tidak akan menahan diriku pada tangan dan kakimu. Seleksi besok adalah yang paling penting. Pastikan kamu siap. Ya, Pak. Ketiga. Ketua tim gawat. Alat uji bakat dihancurkan seseorang. Apa? Alat ini dibuat oleh Wuji Hall. Bahkan pemimpinnya hanya bisa tinggalkan cetakan tangan. Ini sangat menakutkan. Pemilik toko ini adalah cucu murid dari Dewa Tombak legendaris. Kekuatan sulit diukur. Istana tingkat 5 memerintahkan keluarga. Cari orang. Keluarga yang menemukannya dapat 10 kuota perekrutan murid. Dalam seleksi antar negara bagian, Istana Wuji hanya menerima 1 orang. Kali ini mereka langsung memberikan 10 kuota sekaligus. Cari dengan semangat. Temukan orang ini. Dekati dia. Dan keluarga Liu akan naik daun. Para keluarga Wang Lin, apakah kalian menemukan orang yang bercawa pada uji? Jangan sebut belum ada kabar. Tampaknya kekuasaan besar ini ditakdirkan untuk kita. Tampaknya bukan hanya kita. Keluarga lain juga tak bisa kali ini menerima murid perempuan. Dari keluarga mana? Segera pergi. Aula seni bela diri. Terima murid pria atau wanita. Zaman ini pria lebih tinggi dari wanita. Wanita, ikut. Bukankah ini pan lelucon? Wah, wanita cantik kecil. Sengaja datang, apakah ingin menarik perhatian tuan muda? Jangan gegabah. Jika kamu bertindak sekarang, akan melanggar aturan seleksi. Keluarga Lin mempermalukan leluhur mereka. Kirim wanita ikut pertandingan. Apa
Serah, lebih awal. Anjing tua, Wang. Aku tak peduli kau menghina serendah ini. Tapi, jika berani menghina keluarga Lin, aku akan mengambil nyawamu. Oh, jika orang-orang ini begitu sombong, nanti tak perlu menahan diri, serang dengan keras. Bolehkah aku membunuh kamu? Waktu pertandingan sudah tiba, semua bisa masuk. Wilayah selatan dikenal oleh dunia karena keahlian tombaknya. Putaran pertama seleksi adalah tes kekuatan tombak. Di sini ada 10 berlian keras seperti baja. Setiap orang dapat menyerangnya dengan tombak sekali. Siapa yang menembus blok terbanyak 1 pukulan menang. Ini nggak mudah. Bisa tembus 3 blok. Tapi tingkat kedua, siapa yang mampu menembus 5 blok, merekalah ahli tingkat pertama. Saya mulai. Lin Yaozu dari keluarga Lin berhasil menghancurkan 5 balok. Bagus. Wanita jahat. Lihat perbedaan wanita pria. Setelah hari ini, kamu dan ibumu lemah tak akan punya tempat tinggal lagi. Apakah ada tempat tinggal itu bukan keputusanmu? Pembuktian kekuatanlah yang menentukan. Baiklah, tunggu dan lihat saja. Tambah 3. Balok lagi. Keluarga Liu, 4 blok. Saya, Lin Jingfeng, hasilkan 4. Tembus 7 balok. Sangat baik, seperti yang kita harapkan. Dan menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam pekerjaan ini. Yang memang telah menjadi kebanggaan bagi tim kita. Dalam satu tarikan napas, menembus 7 balok. Juara kali ini, Tuan dan Jingfeng. Bagus, kakak saya hebat. Oh, mereka benar-benar orang kampungan ya. Hanya menghancurkan 7 balok. Sudah sangat senang. Haha, dongger. Buat mereka terkesan. Ya. Wang Dong dari keluarga Wang hancurkan 9 balok. Ini adalah pencapaian terbaik seleksi murid dalam 100 tahun. Li Yaozu sudah menjadi jenius luar biasa. Tak disangka ada yang lebih hebat darinya. Benar-benar menakutkan. Ayo, siapa yang maju? Kekuatan generasi muda keluarga kerajaan ini sama sekali tak sebanding dengan 1 jari Fei Shu. Mereka membesar-besarkan seperti ini. Tisk! Hasil babak pertama, tunggu sebentar, sesepuh. Keluarga Lin, ada 1 orang. Oh, Adik, semangat. Tidak mungkin. Keluarga Lin benar-benar menaruh harapan pada seorang wanita. Ada gadis, berlian keras baja, kekuatan berbeda. Dia mungkin tidak mampu. Tombak ini berat sulit dekati. Setiap pertandingan harus dibawanya, jangan diganti. Tombak Xuantai ini saja sudah sulit diangkat. Sekarang masih harus menghancurkan berlian yang keras. Seperti baja ini, kita tahu berapa yang bisa dihancurkan. Tak peduli. Coba saja. Apakah kita selalu salah lihat? Seperti kata guru, aku memang harus berlatih lebih giat. Tidak mungkin. Meski tombak Xuantai ini seberat 1000 jin. Dengan bakat seni bela diri muridku, seharusnya sudah bisa beradaptasi. aku diam-diam menambah 9.000 beratnya. Tambah 9.000. Wah, hebat sekali. Ternyata tombak Xuantai. Kamu
Aku hanya ingin melatih murid yang unggul melalui ketegasan. Ayo, lihat lebih jauh. Haha. Wanita memang seperti itu. Bagian belakang besar, hujan kecil. Sekarang kamu paham perbedaan antara kita, bukan? Kamu akan berada di bawahku seumur hidupmu. Lin Faksu dari keluarga Lin berhasil menembus target. Peringkat terakhir, juara putaran pertama kompetisi, Wang Dong keluarga Wang. Hahaha. Sudah melihatnya, putra keluarga Wang. Tak ada satupun dari keluarga Lin yang bisa menandinginya. Menurut saya, kalian jangan ikut babak berikutnya. Biarkan gadis itu saja. Dia lemah, pasti cepat kalah. Ini juga bisa menghemat waktu kita. Apa? Hahaha. Sudah tahu dari awal wanita ini tidak berguna. Tapi tidak menyangka akan seburuk ini. Tidak apa-apa, adik kecil. Masih ada kesempatan. Ayo, pergi. Babak kedua dimulai. Babak ini adalah tes akurasi senapan. Setiap orang berdiri di bawah bunga plum, melakukan tembakan ke arah guci keramik. Tanpa terkena pukulan dari guci tersebut, siapa yang menjatuhkan guci paling banyak, dia adalah pemenangnya. Saya mulai dahulu. Saya duluan. Lin Youzu menghancurkan Shefulu. Berikutnya, Lin Qingfeng. Lin Qingfeng menghancurkan 20. Teknik tombak keluarga Lin. Luar biasa. Bagus. Kakak. Kamu sungguh hebat. Kelihatannya keluarga Lin akan jadi pertama. Bagus. Kita pertama. Ayam pihak, jangan lupakan bahwa jenius keluarga Wang belum tampil. Maju! Wang Dong menghancurkan 40. Teknik tombak keluarga Wang sangat dahsyat. Bagus. Aduh, Donger, kenapa kamu menghancurkan semua guci porselen ini? Kamu membuat malu keluarga lain. Hahaha. Mereka itu apa? Berikutnya, Lin Faksu. Haha, Nona. Sebaiknya kamu mundur saja. Pulang ke rumah dan masak saja. Hahaha. Benar. Apalagi yang bisa wanita lakukan selain melahirkan? Buang waktu. Hanya itu keahlian wanita. Mulai. Kau baik-baik. Aneh, kenapa ini begitu berat? Apakah gadis ini belum juga mengganti senjatanya? Dengan senjata emas. Dia tidak bisa gunakan 1% kekuatan. Bukankah kau yang menyuruhnya harus membawanya? Siapa tahu dia gadis bodoh. Begitu polos. Hahaha. Linja. Lin Faksu. Hancurkan 2. Yang terakhir. Hahaha.
Sungguh wanita yang memalukan. Hahaha. Wanita bau. Kau ikut seleksinya untuk membuktikan betapa tidak bergunanya dirimu. Setelah seleksi selesai, aku akan memutus tangan dan kaki ini sendiri, menghancurkan kemampuanmu. Jangan khawatir, adik kecil. Putaran ketiga adalah hal yang paling penting. Masih ada kesempatan, ayo pergi. Putaran ketiga adalah pertarungan di atas ring. Itu inti seleksi pengambilan murid kali ini. Pemenang abaikan hasil 2 putaran awal jadi juara. Menjadi murid terakhir pemimpin aula. Pera tua Jong, saya punya usulan. Karena anak saya mengungguli semua, mengapa tidak langsung naik panggung bertahan? Yang lain datang menantangnya satu persatu. Dengan begitu, semuanya terselesaikan. Dan juga menghemat waktu berharga Anda. Baik. Boleh, silakan naik. Tombak Raja Keluarga Wang ada di sini. Siapa yang berani menantang kematian? Senjata Raja Wang ada. Siapakah yang berani? Wang Dong memenangkan 2 putaran tes. Kekuatannya tidak diragukan. Siapa yang berani maju? Kepala keluarga Lin, segera kirimkan seseorang. Kalau tidak, Zhang Zhou nomor 1 milik anakku. Saat itu, keluarga Lin tak akan punya hari kejayaan lagi. Hihihi. Orang tua, jangan berteriak di depan saya. Saya akan melawan anakmu dulu. Kemudian melawan Lin Yaozu, yang merupakan salah satu dari 5 terkuat di Jiangzhou. Dia adalah seorang ahli yang memiliki kekuatan luar biasa dan reputasi yang sangat tinggi di wilayah tersebut. Selain itu, Lin Yaozu juga dikenal karena pengalaman dan keahlian martial art-nya yang sangat canggih, sehingga dianggap sebagai salah satu tokoh penting dan tak terabaikan dalam dunia martial art di Jiangzhou. Bagaimana mungkin dia kalah semudah itu? Hayam pihak, sampai yang tidak berguna. Bagaimana mungkin sehebat ini? Oh, keluarga Lin benar. Benar tidak ada yang bisa bertarung. Hei, gadis kecil, bukankah kau ingin membuktikan wanita tidak kalah pria? Berani-beraninya kau menantang aturan dunia ini. Hei. Jika berani naik, anakku pasti akan menghancurkanmu. Hehehe. Saya akan melawanmu. Hebat! Kakak! Balaskan dendamku! Akhirnya, seseorang yang cukup berbakat datang. Tenang! Baik-baik! Wang Dong ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan Lin Qingfeng yang disebut sebagai jenius pertama keluarga Lin pun bukan tandingannya. Tampaknya juara pertama seleksi kali ini pasti akan menjadi miliknya. Ternyata orang-orang keluarga Lin semuanya tidak berguna. Hayam pihak, tunggu anakku dapat 1 SD. Melangkah ke istana 5 tingkat. Keluarga Wang kami akan menguasai seluruh Jiangzhou. Hal pertama yang akan dilakukan adalah mencaplok keluarga Lin. Hayam pia. Saat itu, aku akan perlahan-lahan menghancurkan kalian. Hahaha. Siapa lagi dari keluarga Lin yang berani melawan aku? Hayam pihak, keluarga Lin ini benar-benar kumpulan pecundang. Fekso kecil, buang senjata berat, bereskan pemuda Wang. Kalau tidak berani maju, semuanya sujud saja di hadapanku. Sujudlah! Tolong sujudlah! Tolong sujud dengan tulus dan penuh kesabaran. Kuat! Jangan ragu-ragu lagi. Sujudlah! Suhud!
mencari mati. Suhus. Keluarga Lin tetaplah keluarga aristokrat seni bela diri yang terhormat. Bagaimana bisa aku memelihara orang-orang pengecut seperti kalian? Tampaknya hari ini adalah hari kehancuran bagi keluarga Lin. Berlutut semua. Keluarga Lin. Aku tidak akan. Lin Fakso, cepat sujud kepada saya. Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Lin? Saya bilang, saya tidak akan sujud. Dan tidak hanya itu. Saya juga akan melawanmu. Kamu mau melawanku? Dunia ini memuja kaum pria. Wanita tidak akan pernah mengalahkan pria. Benar-benar gadis yang tidak tahu diri. Hanya keluarga Lin kalian yang akan membiarkan seorang wanita memalukan diri di sini. Yang pihak. Lucu, sungguh lucu sekali. Segala yang kalian katakan hari ini hanyalah belenggu pria untuk kekuasaan atas wanita. Wanita kerja setiap hari. Tidak belajar. Jangan belajar bela diri. Hari ini, aku akan mengakhiri semua ketidakadilan ini. Bagi keluarga berkorban adalah takdir wanita. Menurut kalian, Semuanya berakhir hari ini. Aku akan mewakili jutaan wanita di dunia ini untuk melawan nasib dan mengubah takdir. apakah wanita ini sudah gila? Kau pikir dengan meninggalkan senjata tua itu bisa melawan Wang Dong? Besi Xuan 1000 tahun, beratnya seluruh kucing. Dia menyembunyikan kekuatan. Wanita hina, jika tidak terima nasib, aku akan membuatmu terima nasib. Lihat saja. Apakah ini kekuatan aslinya? Sungguh mengejutkan. Hanya kebetulan. Bagaimana mungkin? Dia kan hanya seorang wanita. Hahaha, muridku ini memang terlalu baik hati. Serangan ini mengurangi setidaknya 1.500 kilogram kekuatan. Donger, tak perlu menahan diri. Bunuh dia. Yang pihak, tadi aku teledor. Biarkan wanita dapat untung. Hanya dengan kemampuanmu, ingin mengalahkanku? Khayalan. Masih ingin menantang takdir. Haha, tidak mungkin. Diam. Menolak mengakui. Baiklah, aku katakan sekali lagi. Nasib perempuan itu rendah. Hahaha. Awalnya, aku hanya menginginkan keadilan. Tapi, aku ingin nyawamu. Hebat sekali. Lin Feishu benar-benar luar biasa. Menang. Dia benar-benar menang. Adik, kamu menang. Teknik tombak ini secepat angin, sekuat gelombang. Mengandung 36 variasi tersembunyi, sungguh luar biasa.
Berani-beraninya kau melukai anakku. Aku akan membunuhmu. Wah, Tidak, bagus. Puisi haji. Gadis muda ini berani melawan para ahli senior. Apakah dia tidak takut mati? Wanita tetap mengambil keuntungan sedikit. Tidak tahu batas. Raja Jiang adalah yang terkuat di kalangan senior. Bukan tandingan. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Bahkan aku tidak mampu menghadapinya. Taixuan, hebat! Hari ini, momenmu buktikan diri. Murid ini menghilangkan belenggu. Tidak ada yang bisa menahan dia di Jiangzhou lagi. Mulai sekarang, dunia luas bebas untuknya. Baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Bahkan Raja Jiang, ahli terkuat senior, tidak bisa melawanmu? jangan mendekat. Jangan mendekat! Jangan mendekat! Ayah, selamatkan aku. Pergi sana, anak durhaka. Penatua Zhong umumkan hasil seleksi kali ini. Saya mengumumkan seleksi perekrutan murid selesai. Do Mingxi, tunggu dulu. Aku, Wu Zhidiang, tidak akan menerima wanita ini sebagai murid. Paman Wang Jiang menghormati sesepuh agung. Menghadap sesepuh agung. Juara seleksi 10 tahun Wang Lei. Sungguh tak disangka, ia ternyata menjadi sesepuh agung di Istana Wuji. Ini benar-benar buruk. Sesepuh agung, sesuai aturan, karena Lin Faksu telah menang dalam kompetisi ini. Ia seharusnya menjadi juara seleksi kali ini. Dan berhak menjadi murid Istana Wuji Dian. Hayan pihak pembunuh. Apa kau masih ingat aturan ketiga toko senjata kami? Jawab, sesepuh. Orang dengan perilaku rendah TDK boleh jadi murid Wuji Dian. Bagus kalau kau ingat. Sekarang aku tanya. Perempuan ini melanggar aturan klan. Pelajar seni bela diri. Diam. Tindakan ini bukankah sudah menunjukkan perilaku rendah? Hari ini ia berani melanggar aturan klan. Besok ia pasti mengabaikan Istana Wuji Dian. Orang ini jangan masuk Istana Wuji Dian. Nah, jika ia masuk Istana Wuji Dian, pasti akan menimbulkan masalah. Tolak! Tidak terima! 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 Bajingan ini berani menindas muridku. Aku habisi mereka. Tunggu sebentar. Lukita ini direncanakan untuk digunakan dalam tes pakar. Saya ingin lihat seperti apa ekspresi mereka saat mengetahui hal ini. Kulihat hari ini kau bukan hanya tidak bisa bergabung dengan Wuji Tempelku. Aku juga akan menuduhmu memiliki niat jahat. Pemimpin besar, Cheng Feng. Kakak, pergi. Pemimpin besar, bukan seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Adikku tidak memiliki niat jahat, juga tidak berniat mengacau Wu Zhidian. Besar harapan kami, Anda dapat memeriksa dengan bijak. Siapa kau? Minta instruksi. Kakak! Tidak menyangka Aula Satria akan seperti ini. Kalau begitu, jangan... Bagus. Saya temukan bakat pecah 10 dinasti. Ulang! Saya ada... Segera siapkan kuda. Saya ke keluarga Lin Jiangzhou. Undang orang ini ke istana. Angkat dia jadi wakil pemimpin istana. Apa? Anda pemimpin istana tingkat 5 atas 18 Provinsi Selatan. Meskipun orang ini pecah dinasti uji bakat, belum dewasa. Bagaimana dia pantas menerima sambutan langsung dari Anda? Tak tahu. Tahukah Anda, gaya selatan lemah ada risiko ditindas oleh pedang utara. Kami menemukan bakat luar biasa ini. Ini memiliki arti penting bagi seluruh wilayah selatan.
Hanya saya, Anda semua juga harus merendahkan diri. Perlakukan Pak Katlin seperti saya. Baik, segera berangkat. Jika tidak, hormat pun tak apa. Apa kamu katakan? Kamu rendah. Berani tidak hormat istana kelima. Mati. Meskipun ahli bela diri, dia wanita. Tidak tahu istana 5 tingkat adalah langit selatan. Kuwait. Benar. Berani melawan kami. Kali ini, tidak hanya dia pasti mati. Keluargamu juga tidak akan baik-baik saja. Ling Faksu, kamu sudah gila. Kamu ingin mencelakakan seluruh keluarga Ling. Pembawa malapetaka. Adik kecil, hentikan. Segera minta maaf kepada tetua besar. Kakak, saya tidak salah. Mereka berbuat begitu. Pasti istana Uji penuh kekacauan. Diam, rendah, berani sekali sombong dan menghina istana Wuji. Kamu mencari jalan untuk mati. Semua, mari kita maju bersama. Menghabisi orang ini adalah sebuah prestasi besar. Bagus! Kita akan bekerja sama untuk membunuhnya. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Tunggu sebentar. Faisha, impulsif. Salah bicara. Mohon pengampunan. Tetua besar. Kurangi omong kosong. Cepat minggir. Kalau tidak, aku bunuhmu juga. Ibu. Kepala suku, tolong selamatkan Faisha. Apakah Anda akan diam saja melihat seorang anggota keluarga yang begitu berbakat dikepung oleh orang luar? Istana Satria Makan adalah kekuatan teratas di wilayah selatan yang menguasai hidupku. Wanita jelek ini tidak tahu diri. Berani melawan Wu Jiho. Itu adalah dosa besar yang akan membahayakan keluarga Lin kita. Ayah, menurutku kita tidak hanya diam saja, juga ikut serang, putus hubungan dengan wanita busuk. Jika tidak, keluarga Lin pasti akan menghadapi bencana besar. Semua anggota keluarga Lin, siap! Bersama keluarga besar, tangkap wanita, persembahkan ke Wu Jiho. Kalian melihatnya. Wanita, meski kekuatanmu luar biasa di Jiangzhou, lalu apa di depan Wu Jiho kamu hanyalah seekor semut kecil. Karena pada akhirnya Anda berasal dari keluarga kecil. Dan istana bela diri saya adalah penguasa wilayah selatan. Ibu, jangan minta mereka. Mereka rela menjadi anjing di toko senjata. Tapi aku tidak. Tidak ada identitas, status. Jadi apa? Hari ini, saya akan memukul wajah mereka dengan pistol itu. Anda lihat, saya akan membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Kamu bau! Keras kepala saat mati! Tetua, tunggu! Ayo kalahkan wanita ini dan berikan padaku! Ibu, pergi ke samping. Aku tunggu bertemu Master Aula. Tuan Ho, orang yang kau cari ada di arena depan. Tapi itu dikepung oleh keluarga besar di Jiangzhou. Sebuah... apa? Mengapa Anda tidak menghentikannya? Jika dia kehilangan sehelai rambut hari ini, aku akan membiarkanmu dan keluarga Jiangzhou mati tanpa tempat pemakaman. Popo, ambil mobilnya. Sial, wanita bau ini terlalu kuat. Untungnya, ia sombong, mengganggu istana bela diri. Kalau tidak, karena kebencianku padanya, dia harus membunuh. Tenaga agung bergerak, dan wanita ini pasti akan kalah. Bahkan Tetua Agung bukanlah tandingannya. Tampaknya kekuatannya benar-benar tak terduga. Jangan, aku ingin kau mati. Menderita kematian. Hentikan! Ibu. Lihat siapa yang ada di tanganku. Aku bisa penggal kepala ibumu kapan saja. Hahaha, Wang Chang. Berani-beraninya kau menyentuh ibuku. Aku akan membuat seluruh keluarga Wang menjadi tumbal. Aku lengah. Dia memanfaatkan celah itu. Lemparkan senjatanya
membuat seluruh keluarga Wang menjadi tumbal, kau pantas. Kau hanyalah seorang wanita dengan status rendah dalam keluarga. Aku di belakang keluarga Wang adalah ketua agung dari Istana Wuji. Status terhormat, kuasa besar di hadapan kekuasaan, lawa tidak berarti. Diam. Aku tetap ingin bicara. Kenapa? Kau berani membunuhku? Bagus sekali kata-katanya. Harus membuat orang rendah seperti ini tahu? Apa akibat melawan kami dari toko 5 unsur? Terima kasih, Ketua Agung Lin Feksu. Keras! Berlutut, beri hormat. Kamu tidak perlu. Feksu, jangan pedulikan aku. Berletet. Kujang, lupa perkataan ibu padamu. Lututmu hanya untuk langit, bumi, dan orang tua. Tidak untuk siapapun lainnya. Feksu, jangan pedulikan aku. Pergilah, engkau tak terkalahkan. Balas dendam buat ibu. Ibu. Bermimpi saja. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Pihak, aku beritahu kamu. Semua ini karena anak perempuanmu. Itulah sebab kamu sampai di titik ini. Seorang wanita bermimpi menantang pria. Sungguh absurd. Tidak, aku tidak salah. Dan aku tidak menyesal. Kalian, para pengecut yang tak berani menghadapi putriku, tidak pantas membuatku menyesal. Sebuah kelompok yang disebut pahlawan Jiangzhou, pendekar, tidak lebih dari sekumpulan badut yang patut ditertawakan. Kau cari mati. Anak langit tiba-tiba tulah. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh dia. Mengapa langit gelap bisa buat langit bumi berubah warna? Ini jelas bukan jurus dari Dewa Senjataku. Pemimpin kaulah. Akhirnya, Anda datang. Anda tidak tahu. Wanita ini tidak tahu batas dirinya. Berani menantang kita semua. Tadi saya sudah bertindak dan mengurus mereka untuk Anda. Tuan Dunia, mengapa Anda memukul saya? Wanita hina ini. Berani abaikan Anda? Dan 5 tingkat aula. Sama sekali tidak menghormati Anda maupun 5 tingkat aula. Sangat menjengkelkan. Pemimpin aula, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Lin Feksu ini amat arogan. Jika Anda di tempat kejadian, Anda akan mengurusnya. Apa yang membuat dia begitu luar biasa hingga Anda membelanya? Cacing sudah dimakan ayam, bodoh. Wang Lei tidak mampu mengenali orang, tidak pandai melihat. Mulai sekarang, posisi pelindung di 5 tingkat aula dicabut. Apa? Hanya Nanong Yue yang tahu situasi. Dan tahu membela pamannya yang lebih muda. Bagus. Nantinya aula buku ini juga akan diberikan kepada Feksu. Nangong Yue seharusnya bisa mendukung Feksu dengan baik. Nona Lin, saya Nangong Yue, kepala aula kelima. Tadi saya ceroboh, membuat Anda menertawakan saya. Kenapa kepala aula Nangong begitu sopan pada saya? Orang ini adalah yang menghancurkan batu tes bakat. Sesosok jenius luar biasa yang selalu dicari aula ujian kami. Kalian semut kecil berani-berani dan menyinggung dia. Ini bagaimana mungkin? Mungkin bagaimana dia menghancurkan wadah uji bakat? Apakah kamu meragukan aku, pemimpin istana? Aura kuat. Tidak, pemimpin istana. Tenanglah. Putraku tidak berniat untuk menyinggung. Dia hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin dia menghancurkan wadah yang bahkan Anda tidak bisa hancurkan? Ya, benar. Wadah itu seperti besi. Kokoh ratusan tahun. Lin Feksu hebat, tetap hanya wanita. Tidak mungkin, kan? Benar. Pemimpin istana. Dia hanya wanita rendahan.
Dulu, bahkan Anda tidak bisa membuat retakan pada benda uji itu. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkannya? Jika aku memang yang menghancurkan wadah batu itu, apa dilakukan? Kamu bermimpi di siang bolong. Kamu serius? Ada bukti? Siapa yang bisa buktikan? Saya bisa membuktikannya. Ketua, saya barusan mencoba. Tombak ini dibuat dari besi hitam dingin utara. Beratnya 10.000 kati. Lebih berat 9.000 kati dari batu uji itu. 10.000 kati? Guru jelas mengatakan hanya 1.000 kati. Tapi Lim Faksu bisa memegang tombak salju seberat itu tanpa terlihat lelah. Batu uji yang dihancurkan kemarin, pasti Lim Faksu yang mematahkannya. Selesai. Ketahuan. Guru ini di hati muridnya. Nanti pasti tak ada wibawa atau martabat sama sekali. Apa? Kamu masih memiliki martabat? Sudah lama hilang. Kalian berbicara tentang senjata ini? Hayam pihak. Lim Faksu, jangan pura-pura hebat. Senjata jelek. Mana mungkin 10.000 kati. Hian Piha. Apa yang terjadi? Sudah memakai seluruh kekuatan, tapi tetap tak bisa mengangkat senjata kecil ini. Ayo, angkatlah. Lanjutkan bicara. Aduh. Sayang sekali. Rasanya sakit sekali. Hebat sekali. Sebegitu cepatnya mengangkat senjata. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang wanita memiliki bakat lebih tinggi dari aku? Apa masalah wanita? Apa kamu bukan dilahirkan oleh seorang wanita? Sungguh memiliki bakat yang luar biasa. Hei Ray, aku meremehkanmu. Ternyata memang kamu. Kau adalah jenius luar biasa yang kucari selama ini. Denganmu, ilmu sakti dari pemimpin aula ini pasti akan terwujud. Kenapa? Mengapa setelah aku menyerap kekuatan 200 orang, masih belum bisa membantuku melewati tingkat 12 dari seni Dewa Panah dan Tombak? Setelah bertahan-tahan aku menjaga batu uji ini, akhirnya jenius luar biasa ditemukan. Keluarga Lin Feishu, dengan bakat luar biasa yang kau miliki. Langkahkan kaki menuju puncak terakhir wilayah terlarang ini. Pemimpin istana. Saat ini terlalu banyak orang yang memperhatikan tidak baik bertindak. Dia ke Istana Wuji. Nona Lin, Anda adalah jenius Istana Wuji yang dicari. Istana Wuji beri posisi wakil pemimpin kepadamu. Upacara pelantikan wakil pemimpin sudah disiapkan di istana kami. Bersediakah Anda pergi bersama saya? Wakil Istana Wuji. Itu setara dengan memimpin separuh wilayah selatan. Hian Piha, siapa peduli dengan jabatan wakil ketua istananya? Murid Dewa Senjataku pantas menjadi penguasa selatan. Bagaimana pertimbangan Nona Lin? Sekali Anda memutuskan pergi bersama saya, hadiri upacara penerimaan wakil ketua, Anda akan memperoleh kekuasaan tertinggi dan masa depan yang cerah. Keluarga Lin, Anda juga akan menjadi keluarga terbesar di Jiangzhou. Dan mendapat perlindungan dari istana level 5. Ketua Istana Nangong tampaknya sangat ingin saya ke Istana Senjata. Tunggu, ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak, saya tidak mau. Apakah Lim Faksu bodoh? Peluang sebesar ini ada di depan matanya, tapi dia tidak mau. Ketua Istana Nangong, Anda adalah murid cucu Dewa Senjata. Mempraktikkan teknik Dewa Senjata. Logis, energi Anda seharusnya murni dan penuh kekuatan positif.
Mengapa saya merasakan energi campuran di diri Anda? Seperti gabungan energi dari beberapa orang? Energi campuran. Gabungan dari beberapa orang. Ini adalah tanda seseorang telah berlatih ilmu hitam. Nona Lin, awalnya ingin menipu Anda ke toko alat main-main. Tapi tidak menyangka, Anda membongkar aura saya di depan umum. Aku akan serapu sekarang demi melampaui puncak seni bela diri. Bantu aku mencapai puncak seni bela diri. Makhluk tertutup ini berani mencuri dan mempelajari ilmu terlarang, melatih jurus iblis. Ibu, hentikan. Tunggu di samping. Tidak disangka, pemimpin istana Nangung melatih jurus iblis. Meskipun Faksu kuat, lawan pemimpin istana berbahaya. Saya rasa wanita ini tak bertahan satu jurus. Faksu, jangan hanya demi seorang wanita menyeret keluarga Lin. Yang Piho. Kekuatan Nangung Lai sangat luar biasa. Serta menyerap kekuatan ratusan orang. Bagaimana Faksu lawannya? Tindak. Tunggu. Orang yang menonjol akan diterbangin. Bakat Faksu luar biasa. 我们替他解决一个南宫月，还有数万个南宫月找到他。目前yang harus dia lalui Kemampuan kecil. Kau punya bakat, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Di hadapan kekuatan mutlak. Kau akan mati lebih menyedihkan. Jadi milikku. Bakat dan kekuatan milikku. Bukan giliranmu untuk campur tangan. Tolak tawaran baik, maka bersiaplah untuk mati. Wang Xin, Shou Qing. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam segala hal yang kamu lakukan. Kau tak akan lawan saya. Seorang wanita, apa gunanya memiliki bakat sebesar itu? Tetap saja takdirmu hanya jadi makananku. Hahaha. Kalian berdua benar-benar tak berguna. Berani menyentuh ibuku. Aku akan melawanmu. Hayan Biha. Yifu, cepat, berhenti! Saya觉得 Guru, Nyonya aku. Fei Xue menderita. Ini obat luka. Bisa menyembuhkan kamu dan ibumu. Terima kasih, Nyonya Guru. Ya. Kamu sudah baik-baik saja. Ibu, kamu baik-baik saja. Guru dan Nyonyaku telah tiba. Nangung Yue, betapa beraninya kamu mempelajari sihir. Kamu menargetkan murid Song Chengxian. Kamu benar-benar keterlaluan. Song Chengxian, dia yang telah lama mengucilkan diri, memegang perintah tertinggi, menguasai 13 wilayah selatan, Dewa Tombak Song. Guru ternyata adalah Dewa Tombak. Guru besar. Saya tidak tahu dia murid Anda. Ampunilah saya. Saya mohon ampun. Miliki cucu murid. Sungguh menjadi penghinaan terbesar dalam hidupku. Nangung Yue merobek seni sihir dan menyakiti banyak orang. Ini adalah rasa malu dari Hui Wuji. Hapus posisi Master Aula Nangung Yue Wuji. Wah, Desuk, hadapi tembok. Pikirkan, jangan keluar seumur hidup.
黑的。Token Gangad Supreme. Siapa punya token ini dapat memimpin wilayah selatan. Guru, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa terima. Gadis bodoh, ambil saja. Kamu adalah penerus yang kami pilih. Token ini pasti akan diberikan kepadamu pada akhirnya. Terima kasih, Guru. Enwi, Guru. Mulai sekarang, kamu adalah penguasa baru token ini. Juga jadi pemimpin balai uji, memerintah 13 provinsi, selatan perempuan. Lalu kenapa? Di seluruh wilayah selatan, siapa yang berani meremehkan? Balai uji, hormat kepada pemimpin bintang. Keluarga Wang dari Jiangzhou, hormat kepada pemimpin baru. Puluh tahun pertama, saya Ling Feishu karena dilahirkan sebagai perempuan. Bersama ibu, saya dihina di keluarga Ling. 3D, pria sebagai kepala rumah tangga laki-laki, lebih unggul. Kelaparan kecil, kehilangan murni besar. Itu semua adalah belenggu yang pria pasangkan pada perempuan. Perempuan adalah burung yang seharusnya bebas terbang di langit. Bukan hanya alat untuk menikah. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh martabat. Kami ingin memberitahu bahwa wanita tidak kalah dibanding pria. Saya mengumumkan, aturan keluarga Ling wanita hanya menikah, tidak belajar seni bela diri. Hapus!